wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jundih, amma ba'd. Kembali lagi di channel kita Buna. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Allamatu Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia biqalam Muhammad Asyad Syahab atau Asyad Syihab, biografi tentang tokoh Hadratus Syekh Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari, salah satu pendiri NU. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada tentang Al-Allamatu Al-Mujahid Al-Hajj Muhammad Hashim Asy'ari. Sekarang kita lanjutkan. Ini dia ba'dal hadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal hadisah, bermula ini itu pasca atau setelah kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi yaumit tali, di hari selanjutnya, minal hadis, setelah kejadian, kharaja, keluarlah siapa Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari, wa syahada, dan menyaksikan Al-Allamah menyaksikan ma akan sesuatu waqa'a yang telah terjadi ianya ma. Jadi setelah kejadian apa? Kejadian yang sebelumnya diceritakan di sini, yaitu tentang pasukan penyerang atau pasukan bersenjata dari kolonialis Belanda yang menyerang pesantren Tebu Ireng dan menyerang Al-Allamah Hashim Asy'ari. Dan karena peristiwa penyerangan itu dan juga aksi pembelaan dari para santri dan mudarris atau para guru dari pesantren Tebu Ireng, dan terjadilah pertumpahan darah atau peperangan berdarah yang terjadi di pondok pesantren Tebu Ireng. Dan yang dimaksud dengan pasca kejadian yaitu setelah kejadian ini gitu. Setelah kejadian pertempuran berdarah antara pasukan bersenjata dari kolonialis Belanda dan para santri dan pengurus atau guru di pesantren Tebu Ireng. Yaumit tali minal hadis, dan setelah dan pada hari setelah atau berikutnya dari kejadian, keluarlah Al-Allamah Hashim Asy'ari keluar, kemudian menyaksikan apa yang telah terjadi gitu. Setelah itu wawajada, dan menemukan Al-Allamah Hashim Asy'ari menemukan apa? Anna julla abniyatil ma'had, bahwa sebagian besar, julla ini maknanya itu ma'zam kalau di kamus. Jadi anna ma'zama abniyatil ma'hadi, itu sebagian besar bangunan dari pondok pesantren Tebu Ireng itu gitu. Alnya ini ma'rifat ke anna julla abniyati ma'hadi Tebu Ireng gitu. Jadi kalau kita takdirkan gitu, qad ta'arradat lil kharab, qad ta'arradat li itu. Kemarin kita telah jelaskan bahwa kalau ta'arradat li itu mengalami, kalau ta'arradat min itu menghadapi gitu. Jadi wawajada dan mendapati siapa Al-Allamatu Muhammad Hashim Asy'ari anna julla abniyatil ma'had qad ta'arradat lil kharab. Jadi sebagian besar bangunan-bangunan pesantren Tebu Ireng itu
qad ta'arradat mengalami ianya abniyatul ma'had lil khurab kerusakan. Jadi ini lil khurab itu mengalami kerusakan. Ini al-asas ini menjadi badal, kita badalkan ke julla bisa, ke abniyah bisa. Kalau kita badalkan ke julla, maka anna julla abniyatil mahad, apa saja sebagian besar bangunan pondok itu al-asasa gitu. Karena ini anna julla, jadi al-asas perabotan-perabotan wal adawati dan alat-alat muhattamatin yang rusak ianya atau hancur ianya al-asas wal adawat mutanasiratin. Kalau al-asasa berarti muhattamatan mutanasiratan, lagi berserakan ianya al-asas wal adawat gitu. Tapi kalau kita atofkan ke abniyah juga bisa, anna julla abniyatil ma'hadi gitu. Ini kan karena mudhaf ilaih, maka al asasi wal adawati muhattamatin mutanasiratin. Jadi dan mendapati beliau Muhammad Hasyim Asy'ari bahwasanya sebagian besar bangunan pondok pesantren itu mengalami kerusakan, yaitu perabotan, alat-alat, yang mana perabotan dan alat-alat itu hancur dan berserakan seperti itu. Kemudian wal asya al muhimmata, kalau kita atofkan ke al asas as-saminata, yaitu dan sesuatu yang penting, as-saminata yang berharga. Al-asya apa saja al-asya itu, mengkutubin dari beberapa kitab atau kitab-kitab, kemudian wawiriha dan selain dari kitab-kitab, qad sulibat yang telah dirampas ianya kitab-kitab atau al-asya itu. Kemudian setelah Al-Alamah Hasyim Asy'ari itu menyaksikan, kemudian mendapati sebagian besar bangunan-bangunan pondok itu mengalami kerusakan, maka fajamma juga bisa. Karena kalau fajamma pasti mutaaddi gitu. Fajamma al-allamatu Muhammadu Hasyim Asy'ari al-mudarrisina wat talabata wa katsiran min wujaha'il madinati fi sahatil mahad liyashhadu ma waqa. Fajamma kemudian maka mengumpulkan dia al-allamatu al-allamah Muhammad Hasyim Asy'ari al-mudarrisin, mengumpulkan para santri, para pengajar, para guru, wat talabata dan para santri, wa katsiran dan mengumpulkan orang-orang, min wujaha'il Madinah dari tokoh-tokoh kota. Kalau kita al ini bisa ke kota Tebuireng gitu, atau kota Jombang gitu. Fi sahatil mahad, di lapangan pesantren, liyashhadu supaya menyaksikan mereka al-mudarris wa talabah wa katsiran min wujaha'il Madinah, menyaksikan akan apa? Menyaksikan sesuatu waqa yang terjadi ya nyama. Jadi setelah beliau itu mendapati sebagian besar bangunan-bangunan pondok itu mengalami kerusakan, maka Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari ini mengumpulkan para guru, para santri dan tokoh-tokoh di kota tersebut, dikumpulkan di lapangan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Waqad saytara, dan telah menguasai alaihim kepada mereka para guru wa talabah wa katsiran tadi apa al-istiya'u, ketidakrelaan gitu. Jadi al-istiya itu kalau di di kamus itu artinya adalah adamur ridho gitu, tidak puas gitu, tidak rela akan apa ya, rela dari kejadian yang mereka rasakan itu, alam yang menyeluruh gitu. Jadi setelah mereka itu diajak oleh Al-Alamah Hasyim Asy'ari untuk menyaksikan, mereka itu langsung
ibaratnya apa ya, kok seperti ini perlakuan kolonialis Belanda itu kepada kita gitu, istilahnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, summa alqa al-allamatu, menjatuhkan, alqa ini menjatuhkan, fi hadhil munasabah, pada kesempatan itu, pada kesempatan ini, kalimatan. Jadi kalau alqa bertemu dengan kalimatan artinya adalah mengemukakan pendapat gitu. Tapi kurang tepat juga kalau kita artikan mengemukakan pendapat. Jadi memberikan kalimat gitu, atau berorator, atau memberikan kalimat qayyimatan yang berharga, hamasiyatan yang memberikan semangat ianya kalimah, asarat yang mengobarkan ianya kalimah, alhamiyata akan semangat gitu. Jadi setelah mereka itu merasakan ketidakpuasan, ketidakrelaan itu, kemudian Al-Allamah Hasyim Asy'ari ini mengutarakan kalimat yang kalimat itu memberikan semangat gitu, atau kalimat yang membuat mereka semangat. Wahassa, dan menghimbau atau mendorong dianya Al-Allamah mendorong al-jamu atau al-jumu kepada orang tuanya atau mereka itu. Jadi al-jumu ini artinya orang banyak ya, berasal dari kata jama'a yajma'u jama'an wa majma'an fahuwa jami'un wa jamu'un wa jamma'un gitu. Jadi ini termasuk fa'il gitu ya, fa'il dari jama'a yajma'u, dan menghimbau atau memotivasi siapa Al-Allamah Hasyim Asy'ari ala thubut, untuk tetap teguh, was-sabri, dan tetap sabar, wal musabirah, dan tetap istiqomah gitu. Jadi musabirah itu sabaro yusabiru, artinya itu mudawamah gitu kalau saya baca di kamus. Untuk as-sabat was-sabr wal musabarah apa gitu, jadi untuk tetap teguh, sabar, musabarah ala muwasalatil amal, untuk terus melakukan perjuangan gitu. Al-amal ini kan artinya melakukan perlakuan, tapi melakukan amalnya apa kan, konteksnya ini perjuangan, jadi kita artikan untuk terus melakukan perjuangan gitu. Kemudian waqala, dan berkata ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari, berkata akan apa, inna amsalah hadhil umur at-tari'ah, sesungguhnya seumpama perkara ini, at-tari'at yang menimpa. Jadi kalau kita artikan bebas itu bahwa sesuatu yang ini, perkara-perkara ini itu la yumkinu, tidak mungkinlah amsalah hadhil umuri at-tari'ah, itu an ahtama yuhtimu an tuhtimal amal, tidak mungkinlah untuk menghancurkan al-amal akan cita-cita, wa tuthbitul azaim, dan menghalangi al-azaim, menghalangi akan tekad-tekad. Jadi Al-Allamah Hasyim Asy'ari ini memberikan motivasi atau perkataan bahwa sesuatu yang telah terjadi ini gitu, jadi itu jangan sampai menghancurkan cita-cita kita, dan jangan sampai menghalangi keinginan kita gitu. Kita artikan bebasnya seperti itu. Kemudian wakana, kita hapus dulu. Wakana hadzal hadis, dan adalah peristiwa ini khabar dari kana, itu ad-dafi'al awwala, sebagai tolakan awal atau pemicu awal, atau awal pemicu, wal hafiza, dan pembangkit, ala mudha'afatil juhud wan nasyat, pembangkit atas berlipat gandanya
perjuangan dan ya kita kalau nasyat itu rajin, tapi kita kurang pas kalau kita artikan secara secara tekstual seperti itu. Jadi maka adalah kejadian ini itu sebagai pemicu dan pembangkit dari berlipat gandanya semangat mereka gitu. Jadi kalau arti bebasnya itu kejadian ini menjadi pembangkit dari atau malah menambah semangat mereka gitu. Summa arsalal wafud, kemudian mengirimlah siapa Hasyim Asy'ari itu al-wafud, delegasi-delegasi, wal ba'atsat, dan utusan-utusan, mengutus kemana? Ila katsirin min juzuri Indonesia, mengirim ke berbagai daerah atau berbagai pulau-pulau di Indonesia gitu. Kalau kita artikan perkata, maka ila katsirin, ke banyak min juzur, dari pulau-pulau Indonesia, min juzuri Indonesia, pulau-pulau di Indonesia gitu. Wal buldanil ukhra, dan daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Jadi kemudian Al-Allamah Hasyim Asy'ari ini mengutus beberapa delegasi dan utusan ke berbagai pulau di Indonesia dan negara lain. Wa ma in wasalat al-wafud wal ba'itsat atau wal ba'itsatu ila tilkal buldan wal juzur hatta tuwafidul muslimun yulabbuna ad-da'wata bit-ta'yid wat tad'im madiyan wa adawiyan. Dan ketika sampailah utusan-utusan itu dan delegasi-delegasi itu dan utusan-utusan itu ke daerah-daerah yang mereka itu diutus ke sana itu, maka tuwafidul muslimin, wafada yuwafidu. Kalau wafada yuwafidu harusnya yuwafidu karena failnya itu al muslimun, berarti tawafada yatawafadu hatta tawafada al muslimun, hingga saling berkunjunglah para kaum muslimin, dan yulabbunal da'wah, dan merespon. Yulabbun itu artinya mengiyakan gitu. Jadi merespon ajakannya mana? Ajakan dari Hasyim Asy'ari tadi. Merespon dengan apa? Bit-ta'yidi wat tad'im, merespon dengan kuat, wat tad'im, dan mendukung, madian, baik secara material, wa adabiyan, maupun secara moral. Wanhalat, dan setelah respon itu maka wanhalat, menjadi banjirlah siapa al-musa'idatu, para pembantu, membanjir bagaimana? Min kulli mahal, banjir dari berbagai tempat, wa tatawwa, dan berlaku sukarela siapa katsirum minasyabab, beberapa para pemuda, banyak para pemuda, tatawwa untuk apa? Lil muhafadzati, untuk menjaga ala salamatil mahad, menjaga keselamatan pondok pesantren, wad difa, dan melawan gitu, atau membela anil allamah, membela al-allamah Hasyim Asy'ari bidzati, yaitu dirinya Muhammad Hasyim Asy'ari, min kulli i'tida'in, dari berbagai perlawanan atau musuh, qadimin, yang datang ianya kullu i'tida gitu. Jadi kalau kita artikan bebas lagi dari atas, dan kejadian ini itu kejadian yang tadi kita jelaskan, setelah mereka itu melihat hancuran pondok itu mengalami kehancuran, justru itu menjadi mereka itu bertambah semangat seperti itu. Kemudian setelah itu Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu mengutus utusan-utusan dan delegasi ke berbagai pulau di Indonesia dan berbagai daerah yang lain atau negara lain. Dan ketika mereka sampai, para delegasi itu ke negara-negara tujuan, mereka itu saling bertemu gitu. Tawafadul muslimun,
Kemudian yulabbunad dakwah, mereka itu merespon ajakan dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Kemudian mereka itu saling membantu atau mendukung baik secara material, madian wa adabiyan, maupun secara moral. Kemudian karena sudah direspon atau mereka itu merespon, wanhalat al-musaidat, maka jadi banyaklah bantuan-bantuan mingkul di mahal dari berbagai daerah, watatowa, dan sukarela. Jadi tatowa itu tanpa diminta pun, jadi mereka itu tanpa digaji pun, tanpa diberi upah pun mereka mau gitu, sukarela. Para pemuda itu sukarela lil muhafadzati, untuk menjaga keselamatan ma'had dan membela Al-Allamah Hasyim Asy'ari bidzati, itu dirinya si Muhammad Hasyim Asy'ari, mingkul i'tida'in qadimin, membela dari musuh-musuh yang datang untuk melukai atau membuat bencana gitu, atau mereka daya untuk melukai Hasyim Asy'ari itu. Kemudian kita lanjutkan, wa'tabara al-muslimun, dan menganggaplah siapa al-muslimun, kaum muslimin itu menganggap akan apa, anna hadhihin nazilata, bahwa peristiwa ini atau musibah-musibah ini itu lam takun, tidak adalah peristiwa ini itu muwajjahatan. Ini muwajjahatan menjadi khobar dari lam takun. Jadi peristiwa ini itu bukan sesuatu yang muwajjahatan menimpa ilal ma'had, menimpa pondok pesantren, fahasab atau fahasib, menimpa pondok pesantren itu saja gitu, kalau kita artikan secara kontekstual gitu. Walakinnaha, tetapi hadhihin nazilah, tetapi peristiwa ini adalah itu kanat, ada ianya hadhihin nazilah itu ihanatan, suatu pelecehan atau penghinaan, wastihtaron, dan juga suatu perbuatan kesemena-menaan bil muslimin, terhadap kaum muslimin umuman, secara umum gitu. Jadi orang-orang Islam atau kaum muslimin itu menganggap musibah ini atau sesuatu yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu suatu suatu musibah yang bukan hanya ditimpakan kepada pondok saja, tetapi itu juga suatu penghinaan kepada para kaum muslimin secara umum, secara semuanya gitu, bukan hanya untuk pondok pesantren saja gitu. Itu pengertian atau penjelasan dari pasca kejadian peristiwa berdarah atau pertempuran berdarah dari atau pertempuran berdarah antara pasukan Belanda dan pasukan santri dari Tebu Ireng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.